Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0D021042. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint hasil kerja saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian mingguan atau upah borongan. Meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama, yakni PPh pasal 21. Daftar ketentuan khusus dalam PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebelum melebihi 300.000. Dua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang tepat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh karyawan tidak tetap. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian mingguan atau upah borongan. Berikutnya adalah penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama ada upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua ada upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Dan yang ketiga ada upah satuan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, upah borongan, yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Pemberlakuan PPh pasal 21 bukan pegawai. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seorang wajib pajak. Dalam hal ini, PPh pasal 21 akan dikenakan untuk bukan pegawai yang memperoleh penghasilan terkait jasanya dari suatu perusahaan sebagai wajib pajak badan. Pemberlakuan tarif PPh pasal 21 bukan pegawai yaitu 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Konsultan pajak BSD adalah pilihan yang tepat untuk setiap urusan pajak yang lebih efisien. Berkaitan dengan PPh pasal 21 bukan pegawai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketentuan tarif PPh 21 bukan pegawai yang ditetapkan berdasarkan jumlah kumulatif, diantaranya yaitu yang pertama, penghasilan kena pajak sebesar 50% dari jumlah bruto, dari jumlah penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yang mana diperoleh oleh bukan pegawai yang tetap memenuhi ketentuan untuk pengurangan PPh pasal 21. Dan yang kedua, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan yang diterima bukan pegawai dengan berkesinambungan,
yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam pengurangan PPh pasal 21. Dan yang ketiga, ada jumlah penghasilan bruto yang berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang mana penghasilan tersebut diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, dengan syarat tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan yang sama. Dan penghasilan bruto yang berupa jasa produksi, bonus atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur, yang mana diterima oleh seseorang mantan pegawai. Yang kelima, konsultan pajak BSD adalah pilihan yang tepat untuk konsultasi masalah perpajakan yang efektif. Selain tarif tersebut, di atas tarif PPh pasal 21, bukan pegawai juga bisa diterapkan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi bukan pegawai untuk setiap pembayaran imbalan secara berkesinambungan yakni 50% jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh peserta suatu kegiatan untuk pembayaran yang sifatnya utuh dan tidak dipecah. Berikut adalah tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Upah atau uang saku harian, mingguan, satuan, atau borongan yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya ada tarif PPh pasal 21 bagi bukan pegawai berkesinambungan, maka perhitungannya ada 50% dari jumlah penghasilan bruto yang dikurangi PTKP. Sedangkan bagi pegawai yang tidak berkesinambungan, maka perhitungannya ada 50% dari jumlah penghasilan bruto saja. Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian. Contoh, Yoga merupakan seorang pekerja belum menikah. Pada bulan Januari 2018, Yoga bekerja sebagai tenaga kerja harian di PT Creativity serta mendapat upah atau gaji 125.000 per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam satu minggu, 6 hari bekerja, Yoga menyelesaikan 24 TV dengan total upah 3 juta. Berapa PPh 21 yang dikenakan? Upah per hari 3 juta dibagi upah upah atau gaji dari Yoga tadi selama 6 hari adalah 3 juta. 3 juta dibagi dengan 6. 6 adalah 6 hari dia bekerja. 3 juta dibagi dengan 6 hasilnya 500.000. Upah di atas 450 dibagi 500, 500 dapat dari sini dan dikurangkan dengan 450 tadi. Sama dengan 50.000. PPh pasal 21 terutang adalah 6 dikali 5%. 5% adalah jumlah pajak yang dikenakan sebesar 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.